buka jenazah Masya Allah dadakno gak iso guyu wedi pucet bahkan wajahnya lebih jelek daripada ketika hidupnya. Pernah Bu lihat? Jangan diceritakan. Lihat jenengan ceritakan menceritakan aib orang lain. Maka hal yang seperti itu menjadikan dirinya beban di alam. Nopo sebab akhir hayatnya mendapatkan penderitaan, akhir hayatnya didatangi oleh malaikat yang menakutkan, bahkan dicabut nyawanya dengan sangat dahsyat, bahkan tidak mampu menyebut asma Allah. Makanya jenengan bukan iso guyu, insyaallah mati ini guyu, betul? Oke. Karena kayaknya guyang-guyu ya kamu kok maksudnya kalau kayaknya guyang-guyu malah ya amale Pak amale kadang orang gini tak kan nggak tahu orang itu ahli ibadah itu udah nurnya sudah kelihatan kan betul nah iya nur hasana Bu Mudin itu butuh hati-hati nek ngedusi aja kasar-kasar gak halus-halus Pak soalnya nek ngedusi kasar-kasar jadi ning ngene sakit aduh loro Bu sinten namanya Ratna Wis tapi kurang Bu Mudin Bu Mudin iya panggilan tadi Bu Mudin sakit ngedusi mayit niku luar biasa maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in sadaqallahul 'azim amma ba'd. Hadratal muhtaramat para asatidat para ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Wabil khusus jamaah Al-Istiqomah Jalan Surakarta GKP Gresik. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Yang pertama dapat bersilaturahim, yang kedua dapat bersama-sama membaca ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, dan yang ketiga kita bersama-sama dapat mengkaji ilmu. Harapan kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Allahumma amin. Ilmu sing manfaat lan ilmu sing barokah niku ilmu sing ndadosaken kula panjenengan sedaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jane nglakoni salah eleng iku ilmu gak oleh dilakoni akhire angsal hidayah wonten ngarsanipun Allah. Jange rasa-rasen nglakoni amal ibadah ternyata semangat ibadahe tinggi karena napa? Ngerti ilmune. Wong sing semangat ibadahe, wong sing istiqomah ibadah itu bakal diberikan pahala wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jange nglakoni dosa lan maksiat, omong-omongan, rasan-rasan, omong-omongan sing boten wonten manfaat lan gunane. Oh, iku hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, akhirnya dihindari dan ditinggalkannya. Maka hal inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat lan barokah. Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Langsung mawon, setiap kita, setiap manusia hidup di dunia ini kepingin urip bahagia. Betul Bu? Kunci kebahagiaan bermacam-macam. Ada yang bahagianya dengan segala macam yang dimilikinya. Ada kalanya ilmu, ada kalanya harta benda,
Ada kalanya segala macam yang diberikan oleh Allah, bahkan ada kalanya hatinya senang, hatinya bahagia, kehidupannya bahagia, bersama-sama siapa bahagia, berada di mana bahagia. Itulah orang-orang yang hidupnya bahagia. Makanya jenengan apal Bu, dungane sing jenengan mesti dibaca. Doa apa itu? Doa yang namanya sapu jagat. Nek jenengan foto kalau tak leren dia. Nggih ya. Kalau nggak bingung ngaji nang sing kono action lak ngebingung. Sing tak sawang sing ndi? Wong wedok kabeh nang. Lah ngoten nggih ya. Nggih. Bingung, ono sing jempol, ono sing ngene, lah bingung kula. Saya konsentrasinya hilang. Ndak apa-apa Bu, santai mawon Bu. Wis padha sepune mawon nggih Bu ya. Iya, hiburan, iya. Oh, sampun ta, Bu? Itu kan ngono dereng monggo. Kula tenggo. Nek foto niku kepengin ayu, kepengin apik pun ambekan. Dadi apa? Mesti apik. Tahan apa? Lek jenengan pas ambekan, pas ngongsor ngoten, elek seru, Bu. Jelas nggih, santai. Niki hiburan, Bu, ya. Jadi niku mawon bahagia, iso guyu ngene lho larang regane, Bu. Betul? Nggih. Nggih. Wong guyu niku tandane fresh. Pikirane fresh, atine fresh, sembarang kali refresh. Alhamdulillah. Fresh niku napa? Hangat maneh, anyar maneh, restart maneh. Lan jenengan nang kene nang gak iso guyu belain. Lah kakek guyu ya gak apik ya. Gak iso balik ini lho bahaya. Pun. Balik nggih Bu, mboten menapa. Nggih ya. Pun. Dungane sing diulangaken Kanjeng Nabi, bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa. Doanya intinya ada 3. Makanya orang Jawa, orang Indonesia menyebut doanya namanya doa sapu jagat. Paham Bu? Lamun jenengan mantun salat, paribasane niku kan saking gupune mbok ape nandi, wis gak ndonga apa-apa wis monggo. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku dianggap cukup. Kanjeng Nabi dawakan, kana aktsaru du'ain nabi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang sering dibaca oleh Rasulullah dalam kesempatan habis sholat, dalam kesempatan acara nopo kemawon, di mana saja, mendoakan untuk mayit, mendoakan untuk pengantin, mendoakan untuk kebahagiaan keluarga, mendoakan untuk putra putrinya, mendoakan untuk umatnya. Selalu baginda Rasul membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang disebut dengan doa sapu jagat. Ini menunjukkan bahwa doa yang selalu dibaca dengan doa sapu jagat itu tandanya 1, kepingin bahagia hidup di dunianya, yang kedua kepingin bahagia di akhiratnya, dan yang ketiga kepingin berharap bahwa waqina adzabannar. Ya Allah, peliharalah kami dari panasnya api neraka. Nah, niki dungane sing diajaraken kali Kanjeng Nabi. Makanya hidup di dunia harus bahagia. Gini apa Bu? Mangsul lagi pengajian, ketemu suami, senyum, bahagia. Betul? Ketemu putrone, sing mantun kuliah, sing mantun kerja, guyu, bahagia, ya, dengan senyumnya, dengan bahagianya, masuk rumah, assalamualaikum, keluar rumah, assalamualaikum, salam, salim sama orang tuanya, itu tandanya bahagia. Makanya bahagia niku larang regane. Tabassumu fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu, senyummu kepada orang lain, senyum kita kepada siapa saja, itu termasuk tandanya orang bahagia. Bahkan Rasul menyampaikan itulah termasuk sedekah. Bondone napa bondone? Bondone mercy, pamer
Gusi, monggo nuwun sewu. Nggih. Lah lek wong gak iso guyu bahaya, Bu. Ngapunten lho, Bu. Halo. Pireng nggih? Sepuntene lho, Bu, sepuntene. Ayu ya opo, gak iso guyu. Mencucu wae. Gak sepiro ayu. Ya gak sepiro ganteng kok jangan wong ayu tok. Gak sepiro ayu, gak sepiro ganteng, tapi nek sumringah guyu tambah ayu, tambah ganteng. Ngapunten Bu. Senajan gak sepiro ayu, wis elek lah paling elek cara sak donya ngono. Tapi wonge guyuan. Jenengan bayangaken. Lho. Berarti napa, Bu? Nggih, gak ayu tapi guyuan dadine ayu. Makanya Kak Titik enak akeh guyune. Tapi nggih kenapa, Bu? Ya baju putih yang kudung coklat itu, Bu ya. Iya. Selalu close up gitu ya. Saya khawatir kalau Mas tidur ngiping guyu kakak ngono to. Cece mana, Bu nggih? Nggih, ngoten napa nggih. Tapi karakter Bu ndak bisa itu. Justru kalau dia diem bahaya itu. Sedang kenapa begitu? Tanda tanya. Oh, tapi ndak boleh suudon, jangan galau, Bu. Apa? Oh, paling loro untune. Pun hidup bahagia. Oleh sebab itu untuk mendapatkan kebahagiaan maka Allah memberikan cara, Allah memberikan jalan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Hafal, Bu? Qad aflaha man tazakka. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, dan yang ketiga fasalla. Sungguh orang yang paling berbahagia, sungguh orang yang paling beruntung, sungguh orang yang paling selamat dunia dan akhiratnya 3 macam ini. Semoga kita termasuk 3 kelompok ini. Allahumma. Siapakah orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses, orang yang paling selamat dunia akhiratnya? Yang pertama, man tazakka. Orang yang selalu mampu membersihkan, satu, membersihkan hatinya. Allahumma. Yang kedua, membersihkan lisannya. Allahumma. Yang ketiga, membersihkan dosa-dosanya. Menungso niku diarani menungso, menus-menus kakean dosa. Betul, Bu? Nggih, menungso menus-menus kakean dosa, menungso menus-menus digawa pendo. So nek wis wayahe mati bakal numpak pendoso. Itu kendaraan termewah kita, kendaraan terakhir. Rodone papat rupa menungso, tumpakane gak atik bensin, gak atik BBM, masih BBM larang gak ngurus. Digotong ngoten mawon. Lah sak sing gotong niki lho, Bu, merenteng-merenteng abot ngoten. Sing gotong niki lho abot. Kok abot wong iki kuru lho. Wong iki cuwilek kok abot. Napa tandane? Kakean dosa. Sampeyan kok pinter, Bu? 100. Oh. Nggih, mudin. Jenengan mudin ta? Mudin. Ha, wis men kula tangleti. Mungkin kula tangleti pokoke mudin. Nggih. Nggih, sih. Muga-muga kula mangke mboten lali pertanyaan kula khusus untuk Bu Mudin. Tapi pertanyaan itu boleh diceritakan, yang satunya boleh tidak diceritakan. Kula tanglet sakniki napa mangke? Sakniki mawon nggih. Jika malali Bu. Pun jenengan nak ngedusi tiyang jah. Pun ketika memandikan jenazah, ya, maka buka wajahnya. Ketika wajahnya berseri-seri, lebih cantik dari sebelumnya, maka jenazah yang seperti itu silakan ceritakan kepada orang lain. Tapi ketika panjenengan ningali jenazah, rahasia, Bu. Aja kondo-kondo. Ketika jenengan buka jenazah, masya Allah, dadakno gak iso guyu, wedi. Pucet, bahkan wajahnya lebih jelek daripada ketika hidupnya. Pernah, Bu, lihat? Jangan diceritakan. Lek jenengan nyeritakno dosane gede. Menceritakan aib orang lain.
Maka hal yang seperti itu menjadikan dirinya beban di alam. Nopo sebab akhir hayatnya mendapatkan penderitaan, akhir hayatnya didatangi oleh malaikat yang menakutkan, bahkan dicabut nyawanya dengan sangat dahsyat, bahkan tidak mampu menyebut asma Allah. Makanya jenengan pokoknya iso guyu, insyaallah matine guyu, betul. Karena kayaknya guyang-guyu ngoten. Ya gak ngono maksudnya. Kalau kayaknya guyang-guyu malah ngeten malah nggih. SGM, Bu. Kadang orang gini kan nggak tahu. Nggih. Orang itu ahli ibadah itu nurnya sudah kelihatan. Betul, nggih. Iya, nur, nggih. Nggih. Pokoke Bu Mudin niku kudu ngati-ngati. Nek ngedusi aja kasar-kasar, Bu. Halus nggih. Soalnya nek ngedusi kasar-kasar jare ning ngene sing ngendi. Aduh, loro, Bu. Bu sinten namine? Bu, wis gak adek buran Bu Mudin. Oh, Bu Mudin alon-alon Bu Mudin. Nggih. Alon-alon nggih. Nggih. Loh, angel ndelek wong nang ngedusi saged ngedusi mayit niku luar biasa. Maksudnya napa? Wonten tiyang nang iso ngedusi gelem tatak ngedusi mayit apa meneh tiyang SD niku pahalanya luar biasa. Swarga, Bu. Allahumma. Wah. Ngene belas. Ono meneh. Sampeyan nek lawas gak ngedusi wong mati, terus arep-arep wong mati. Iya, niki berharap tetangga jenengan orang dekat jenengan berharap, oh jangan. Wis oh sak desa. Oh nggih sampun sak desa. Kene sak nggih. Prei niki Bu nggih. Corona wingi prei totalan. Nggih. Nggih, aman nggih. Nggih. Ambekan sampeyan yo wedi kok. Nggih, jenengan lek yo wedi ambek ngedusi ya. Nggih napa nggih? Pun. Maka orang yang bahagia ditandai dengan akhir hayatnya husnul khotimah, wajahnya berseri-seri. Makanya nyanyi, dulu wajahmu berseri-seri, nggih. Wajahmu dulu berseri-seri, senyummu iki angel, ndelekmu dinisa nyanyi ngene iki angel. Temen angel nggih ya. Nggih. Tapi nek ngedusi wong mayit oh jadi nyanyi. Wajahmu dulu berseri-seri belaen. Nggih. Sampeyan dijejeg ambek mayite sampeyan. Iki nyedusi kok. Pun Bu ya, tanda bahagia. Makanya orang yang paling bahagia, orang yang paling beruntung, orang yang paling selamat ditandai dengan 3. Yang pertama, orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan hati angel. Hati gak mangkelan. Hati gak iri hati gak syirik, nggih. Syirik niku mboten menyekutukan Allah ndak, syirik kepada orang lain. Tonggone dapat nikmat, jenengan loro hati, iku berarti loro sampean. Sing loro napane? Atine enggak akan bahagia. Tonggo seneng melok seneng, tonggo susah melok susah. Itu tandanya hati yang bersih. Lah hati yang bersih selalu menerima qada qadar Allah dengan lapang dada. Wong namanya roda niki lho Bu, sing jenenge pentil. Nggih. Pentil niki Bu nggih. Lah pentil iki kadang nang dhuwur, kadang nang tengah, kadang nang nisor. Itu pentil, roda niki. Orang hidup orang hidup di dunia ada kalanya di atas, ada kalanya di tengah, ada kalanya di bawah. Tetap seperti itu. Ketika di atas jangan lupa daratan. Ketika di tengah-tengah, posisi tidak ada di tengah-tengah, waspadalah. Ketika ada di bawah, jangan sedih, jangan susah. Innallaha ma'ana, la takhaf wa la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Walaupun ada di bawah, Allah sedang menguji panjenengan dalam keadaan seperti itu. Masihkah mampu mendekatkan diri kepada Allah? Berarti atine bersih. Termasuk wong sing atine bersih gak gampang murang-muringan. Ibu nggih. Sing gampang murang-muring lanang wedok. Wis wedok wis ngono angele ngenteni jawab Mudin. Napa Bu? Ya maklum lah wong wedok. Semuanya pegel perempuan niku. Nggih ya. Sembarang kali perempuan, tapi kok ana wong wedok sabar, masyaallah. Swarga berjalan. Lan itu sono wong wedok nang murang-muringan, apa terus neraka berjalan? Mboten Bu. Mboten nggih. Nah,
Ini yang dimaksud dengan hati jangan suka marah, termasuk menjaga aflahaman tazakka, hati sekarang. Yang kedua, menjaga lisan. Lisan kita ini sering ceroboh, sering menggunjing, sering kepleset, bahkan sering menghibah, menfitnah, bahkan yang paling parah mengadu domba. Jenenge jamaah istiqomah, hindari hal yang seperti itu. Jangan memiliki hati yang kotor, jangan memiliki lisan yang kotor, suka menggunjing, suka menghibah, suka mengadu domba orang. Ada hal yang negatif apa saja, tanggapi dengan positif, diambil hikmahnya. Itu semuanya pembelajaran, pengingat untuk kita masing-masing. Sehingga hatinya ayem, hatinya tenang. Ini ki menjaga hati, menjaga lisan. Lah sekarang lisan zaman Rasulullah, Bu, nuwun sewu. Zaman Rasulullah kalau ada orang menggunjing, orang yang menggibah, maka di sela-sela giginya itu muncul daging segar. Nemplek daging, Bu, ten gini gigi nih. Jenengan nate daging nah nemplek dhewe. Mboten nate. Zaman Rasulullah pernah terjadi. Karena sekarang zaman Rasulullah yang sekarang, di zaman sekarang, karena banyaknya orang yang menggunjing, banyaknya orang yang menggibah, maka sudah tidak muncul lagi daging-daging segar yang ada di mulutnya masing-masing. Sebabnya apa? Terlalu banyak orang yang menggunjing. Pertanda apa? Pertanda hal yang seperti ini sudah menjadi adat kebiasaan. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang negatif tersebut. Allahumma. Yang ketiga, bersihkan hati lewat apa? Bersihkan hati kita lewat dosa dan kemaksiatan. Jenengan sampun pun paham sedaya nek masalah dosa nggih ya. Pun ngertos ini baik, ini buruk. Sekarang pertahankan amal soleh panjenengan. Pertahankan istiqomah ibadah panjenengan. Pertahankan nopo sing jenengan sampun lampahi. Itu termasuk orang yang menjaga dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian, yang pertama, qad aflaha man tazakka. Yang kedua, wa dzakara isma rabbih. Orang yang paling bahagia, paling sukses, paling selamat dunia akhirat adalah orang yang selalu menyebut asma Allah. Bu, jenengan nyebut asma Allah berapa kali? Sering. Nek salat tok. Meneng-meneng wiritan. Alhamdulillah. Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani khafifatani fil lisan wa thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil. Dua kalimat yang ringan di lisan kita, yang berat di timbangan Allah adalah dua kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir secara lisan yang seperti itu, lisan kita mengucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, ringan sekali, tapi timbangan di sisi Allah itu berat sekali. Mengapa? Karena disitulah Allah memberikan catatan pahala yang besar, karena selalu menyebut asma Allah subhanahu wa ta'ala. Di jari kita ini ada tanda kemahabesaran Allah 5. Tandanya rukun Islam. Di jari kita ini ada 5. Mengapa? Tandanya wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan di telapak tangan kita tertulis angka Asmaul Husna 8118. Jangan bisa, Bu. Ini loh 8118. Tinggal lihat. Kelihatan enggak? Sama delok tak Abu Mudin, ya Allah. Pun ketinggal. Astagfirullahaladzim. Angkanya angka Arab. Kalau saya bawa pulpen kelihatan, Bu, lo seret-seret. 81 dan 18 itu menunjukkan kemahabesaran Allah. Semua tangan manusia, baik dia muslim, dia non muslim, dia taat, dia tidak taat, Allah sudah menunjukkan kemahabesarannya. Apa? Walillahil asmaul husna fada'uhu biha. Ono apa, Bu? Tangannya nonton apa? Gak karu-karuan. Waduh, ruwet.
Engko diterus-terus nang ngene mari ngono. Garise gak karukan ruwet, mangkane omongke akeh, boleh ngono. Mboten Bu, mboten nggih. Pun. Iya. Sampeyan Bu, nek dengan aja dikenekno, ketene lho Bu. Sampeyan ngetenaken lho, lak ketinggal. Angka Arab 81 dan 8. Pun. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat sedekat urat nadi kita. Nah, makanya Allah itu semua dekat. Iya. Ketika kula panjenengan dekat, maka lebih dekatkan diri kita kepada Allah, mumpung diri kita sehat, mumpung diri kita kuat, organ tubuh kita ini kuat, maka perbanyaklah sembah sujud di hadapan Allah untuk senantiasa berzikir menyebut asma'ul. Biasanya sholat 5 waktu ini hanya 5 waktu saja, ditingkatkan tambah duhai, ditingkatkan tambah tahajudnya, ditingkatkan tambah tasbih hajatnya. Itu dalam rangka menyebut asma'ul Allah. Itu Rahman, Bu. Makanya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seluruh manusia taat tidak taat disayangi lewat sifat Rahman Allah. Sifat-sifat Rahman Allah. Tetapi ketika Allah menyayangi hambanya yang paling dicintainya, jenengan kula panjenengan Allah mengasihi Ar-Rahim, Allah yang Maha Pengasih, hanya untuk orang-orang yang dicintainya dan yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi, dan yang terakhir adalah fasollah. Orang yang paling bahagia, selamat, sukses dunia akhirat adalah orang yang menjaga solatnya, termasuk solat fardunya. Pun sepuh, pun sampai solat mulur. Jenengan lho mboten nate cara rezeki ngono ditunda maring Gusti Allah, mboten nate. Suami kita, ya jenengan sing nyambut damel, wae gajian lho mboten nate telat. Betul? Kaya ngoten, dadak sembayangnya diolor, ditelat-telat. Berarti tidak memiliki syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah merupakan ibadah yang kita laksanakan, bahkan as-salatu hiya ad-du'a'u. Salat kita adalah merupakan dalam bahasa lughatan, dalam segi bahasa disebut doa. Jadi salat kita itu doa. Mulai jenengan mulai niat, kemudian takbiratul doa iftitah, puji-pujian kepada Allah, ya, baru masuk membaca surat Fatihah, muji mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu masuk doa itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika amin usahakan bareng no amine imam li jamaah. Sebab nopo? Sebab aminnya imam bersamaan dengan aminnya malaikat. Makanya mustajabah. Dalam sholat berjamaah banyak mustajabahnya. Di antaranya adalah aminnya. Makanya ini wailil maghdubi alaihim waladdallin. Imam ini sing ngerti, mereka menyebutnya maca amin dikeraskan, Bu. Waladdallin, amin. Cek napa? Makmum niki cek bareng. Makmum niki cek bareng. Napa? Barenge imam amin, kok pas barenge makmum amin bareng imam, maka bareng amini malaikat yang ada di masjid itu begitu banyaknya mengamini, maka doa itulah yang mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya doa, mulai iyyaka na'budu doa sampai waladdallin. Ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, salat inilah yang senantiasa akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahkan pertama kali awwalu ma yuhasabu bil abdu fil qabri au fil qiyamati as-shalah. Yang pertama kali ketika manusia masuk di alam kuburnya, yang ditanyakan adalah salatnya
sholatnya dan sholatnya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pasti dia akan menjawab, Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Mampu menyebut namanya. Napa sebabnya? Sudah dikondisikan istiqomah sholat 5 waktunya. Iya. Jadi nek kaya arek-arek sinau, Bu. Cara arek-arek sekolah kan kepengin lulus, kepinginnya baik, sinau. Sinau supaya ada soal berapapun, soal model apapun, maka dia bisa jawab. Lah untuk kita yang akan mampu menjawab pertanyaan kubur, bahkan pertanyaan kubur ini sudah dibocorkan oleh malaikat, betul, Bu? Bocor loh pertanyaan ini. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka, wa man ikhmanuka, wa ma kiblatuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, siapa temanmu, ya, dan apa kiblatmu atau hadapanmu. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menanyakan? Malaikat. Pun kula critani. Menungso niku nek di alam kubur, bleng, nggih. Senajan ditutup kalian welangat, bahasanya itu welangat itu papan, Bu. Ada yang papan, saya pernah mengantarkan jenazah pas di bunga, bukan papan, Bu. Malah ditutup dengan apa? Cor-coran. Bukan papan, cor-coran. Lah, itu walaupun sempit seperti itu, pun nek wis malangka 3 kali, 1, 2, 3 langkah pengiring takziah, ya. Maka didudukkan malaikat, siapa yang menanyakan? Mungkar nakir nyekel tangane, nyekel tangan kiri, malah dilungguhno takoki. Iya, ditakoki. Sapa pangeran? Sapa nabimu? Apa kitab sampean? Gak tau maca Quran, HP-an ae. HP. Si imen. Nggih. Lah iki bahaya, nggih. Sing ahli maca Quran nggih maca Quran, gak tau maca Quran tapi sing diwaca Quran. Karena kebiasaan. Iya. Maka dia spontan jawabnya itu. Makanya sak repot-repot ya nopo kemawon, sempatkan baca cek iso jawab niku. Lah, ketika menjawab pertanyaannya pertama, man rabbuka wa man nabiyuka, maka iki jeng iso jawab. Kenapa? Pun biasa sembahyang. Lha iki latihane sinaune teko sembahyang. Ngaji ngene iki dari sinau. Ngeten iki supaya meninggal kita husnul khotimah di alam kubur iso jawab kubur. Lek iso jawab kubur, insyaallah bahagia. Senajan rumah masa depan kita RS7D. Paham, Bu? RS7D. Sing jenenge garasi ini jenengan iki lho. Paling sempit iku sing ngarepe lawang sak mboten lho. RS rumah sangat-sangat sederhana, sampai-sampai selonjor saja susah deh. Betul? Itu rumah masa depan kita. Tapi seperti istana dan surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu, termasuk mampu menjawab pertanyaan kubur. Makanya sholat ini, awwalu ma yuhasabil abdu fi qabri as-shalah. Pertama kali yang ditanyakan ketika masuk di alam kuburnya adalah sholatnya. Kalau sholatnya beres, insya Allah yang lainnya beres. Makanya jenengan sibuk ya nampak kemauan. Kerumutan gini masjid, Allahu Akbar, pun tinggal riyin. Jenengan sholatan masjid monggo, jenengan sholatan griya monggo. Pokoknya ala waktiha. Maknanya apa? Tepat pada waktunya. Ampun diundur-undur. Sebab napa? Mungkin nek pun sukune pun mboten mampu berjalan, niki pun remek sikile, ya. Angger sembahyang pun kursi mlaku ketemek-ketemek baru kepingin yang sing temenan. Lek sik paringi panjang umur sik wonten kesempatan. Pengen sapa masjid sik keturutan, dituntun putune, dituntun wikone. Nggih. Lah sing bahaya niku pun niki mboten mampu napa-napa, durung sempat memperbaiki diri, dadak kedisian meninggal dunia, cok mati Pak Bu. Kedisian mati gak apa-apa nggih. Ketinggal kedisian meninggal dunia atau wafat. Naudzubillah min syarri. Ini yang menjadi permasalahan yang mumpung sik sehat nggih. Sak mampune salatlah tepat pada waktunya. Napa sebabe kepengin orang yang bahagia, paling sukses, paling selamat, maka sholat 5 waktu ini hendaklah kita jaga dengan istiqomah. Bukan hanya 5 waktu, tapi kita perbaiki lagi dengan sholat rawatib qobliyah,
ba'diyahnya, termasuk sholat-sholat sunat yang lainnya yang akan mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang paling bahagia dunia dan akhiratnya pun. Ini saja yang dapat saya sampaikan, 3 hal pokok. Saya ulangi, orang yang paling bahagia, paling sukses, paling selamat 3 orang. Yang pertama, orang yang hatinya bersih. Yang kedua, orang yang lisannya, hatinya selalu berzikir kepada Allah. Jangan kembangkan sendiri. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu meningkatkan ibadah sholat 5 waktunya, khususnya sholat fardu, lebih-lebih mampu menjalankan sholat berjamaah. Alhamdulillah. Kan gini keterangan kitab sing nanti kalau baca sebaik benar teman. Kelak di zaman akhir, di akhirat nanti ada orang yang manusia, umat Kanjeng Nabi, yang wajahnya terang benderang seperti matahari. Jenengan ninggalin matahari kan silo Bu, panas nih. Tapi ini umat Kanjeng Nabi wajahnya seperti matahari, saking padangnya. Sinten niku? Orang yang belum datang waktu sholat sudah siap-siap menyongsong tamu, menjadi tamunya Allah untuk mengerjakan sholat. Jadi jenengan kurang setengah jam niku lho Bu. Wis wudu, wis rukuan, ngadep kiblat, nyekel tasbih utawa maca Quran, ambek ngenteni zuhur. Wajahnya seperti napa? Seperti matahari. Ada orang yang wajahnya kelak seperti rembulan. Siapakah itu? Orang yang datang ke masjid, orang yang datang menuju panggilan Allah sebelum adzan berkumandang. Adzan berkumandang cepet-cepet nang wudu, cepet-cepet siap-siap gawe ruku, gawe sajadah, wis berangkat nang masjid utawa sembahyang ten griyane piyambak, cepet-cepet sampai adzan selesai pun mengerjakan sholat sunat rawatib qobliyah dan mengerjakan sholat. Itu wajahnya kelak seperti rembulan. Ada kala lagi orang yang wajahnya seperti bintang gemintang. Seperti bintang yang ada di langit. Bintang niku padang napa petang, Bu? Saking padangnya cuwil, andekan bintang itu mudhun ten ngene alun-alun, ten ngene GKB konvek niku, Bu. Masya Allah sak GKB niki padang jinglang, Bu. Situk tok niku. Ternyata ada umat Kanjeng Nabi yang wajahnya terang seperti rembulan. Siapa itu? Orang yang ketika menjumpai sholat berjamaah dan tidak ketinggalan menjadi makmum masbuk. Jadi nggak tahu ketinggalan sholat jamaah. Itu kelak di zaman akhir, di akhirat nanti, di hari kiamat, wajahnya akan datang seperti rembulan. Lah jenengan kali kula karek milih pundi? Mataharikah, bulankah, bintangkah, atau lampu neon? Terserah. Bahkan lampu oplik terserah. Bahkan lampu lilin, monggo. Lilin kena angin mati, bahaya nggih. Berarti napa? Salat gak, mopat mapit lilin napa mapit? Oh, mopat mapit. Angin ngebes mati, berarti gak sembahyang. Mati nih imannya karena meninggalkan salat. Tapi wajahnya seperti matahari, seperti rembulan, bahkan seperti napa niku bintang. Itulah tanda-tanda umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi wajah kita cantik, boleh jadi wajah kita tampan, boleh jadi wajah kita berseri-seri, tapi kelak di akhirat jauh lebih cantik, lebih tampan, bahkan lebih berseri-seri lagi. Karena apa? Ibadah sholat yang kita kerjakan. Pun niki mawon, barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Jam kula sik sore jam 7:30 luwe 10 menit. Monggo sing takon, biasanya sing takon itu Bu Mudin biasanya. Kok bales mari takok sakniki dikei pertanyaan nggih monggo. Monggo Bu. Nggih mek takon lah ndak apa-apa lho Bu. Gua ya ibu paham kan masih ceramah ta. Asli pundi jenengan Bu? Bu Wahyu asli pundi? Kula Pak, Jakarta. Surabaya. Surabaya Pak Ustaz. Mboten nak Surabaya. Surabaya pundi? Mboten napa-napa. Nggih. Hati-hati lho Pak Ustaz. Wong ditakoki kok ya apa-apa. Dene mboten napa-napa kan. Mboten napa-napa berarti kan sik Jawa Timur mah. Napa apa? Dulu kita pernah ketemu sampean lupa paling ya. Pernah ketemu ketika di alam ruh. Enggak pernah kok ketemu di
Ya. Alam ruh kita pernah ketemu. Jadi kalau ruh jenengan pernah ketemu saya, Allah wujudkan ketemuan kita di majelis ini, ketemu. Karena ruh kita pernah ketemu dulu. Ngoten lho maksudnya, Bu. Makanya saya kok pernah kenal sampean ngoten. Nggih, di ruh biyen ku nggih. Cuman sampean tak celuk-celuk gak kerungu. Sik durung dadi mudin soalé nggih. Nggih, monggo. Lah ngeten lho, Bu. Boten. Nggih, monggo. Gimana kalau perasaan apa menghadapi situasi nggih, habis itu kok saya pernah mengalami situasi ini ya gitu. Itu perasaan apa ya Pak Ustadz ya? Ya. Kok kayak Bahasanya feeling nggih. Nggih, angen-angen nggih. Ya, mengalami kayak ini gitu. Pernah Kayak ini kok sebelumnya saya pernah ngalami ini kok pernah kejadian yang nyata ya, kan begitu ya? Perasaan gitu. gitu. Iya. Jadi itu sebagai gambaran bahwa angan-angan panjenengan, apa yang jenengan angan-angan biyen itu ternyata diwujudkan oleh Allah Subhanahu. Ibaratnya kayak donga. Ada doa itu kan dikabulkan langsung. Njaluk ngene keturutan, njaluk ngene keturutan. Wonten sing donga niku gak dikabulno langsung. Napa? Dinteni, dikumpulno kalian Allah, kalian malaikat kumpulno benjing ten alam akhirat dikarekan sedaya. Ada kalanya doa itu yang diwujudkan dengan cara apa? Mengampuni dosa-dosa kita. Jenengan dosane kata krana ndonga-ndonga diampuni oleh Allah. Bahkan ada doa kita yang diwujudkan oleh Allah lewat napa? Lewat tolak balak dan bencana. Jangan kena musibah wurung karena doa-doa kita. Lah jenengan punya angan-angan iya ya. Saya juga pernah begitu, Bu. Kadang-kadang kerentek ngene iki ono jajan ngene kuwi enak ya. Lho ngono kuwi tibane menacara tibane keturutan no isine berkat ono ngono temenan. Ngoten lho Bu ini ngoten nggih, Bu. Mboten berarti ngoten mboten nggih. Niku kebetulan, Bu. Lho kayak itu feeling. Makanya jenengan kalau punya feeling, feeling lah yang positif. Jangan angen-angen sing negatif. Itu terjadi. Nggih. Al yakinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan panjenengan tidak akan bisa hilang dengan keraguan. Kalau menentukan sesuatu apa, Pak? Sing yakin, wis gak apa-apa selamat. Masih ono ini selamat, yakin. Tapi golek sembrono. Selamat. Kok sering terjadi kecelakaan daerah situ ya? Wis aja lewat kono ae, lewat kono ae. Umpamanya ke rumah, di daerah rumah itu kan rawan, Bu ya. Di makam Mbak sinten? Mbak Gangsar ya. Nah, itu memang rawan memang di situ. Mengapa? Di situ itu hal-hal yang ada aura-aura yang seperti itu. Lah jadi kalau orang yang lupa kepada Allah banyak di sini. Saya pernah diceritani oleh teman saya. Kebetulan ketemu di rumah sakit, kemudian ada keluarga yang sakit, dia itu sopir, Bu. Sopir kolbak itu loh. Saya itu pernah lewat situ, Pak. Jenengan orang mana? Saya Sukomulyo. Asli Sukomulyo di DKP. Saya pernah lewat situ. Tengah-tengah saya nyopir ini loh, ada 2 jalan. 2 jalan. Tiba-tiba ada 2 jalan. Tapi alhamdulillah saya itu lewat jalan yang kanan. Dan alhamdulillah selamat. Andai kan saya lewat jalan yang kiri, mungkin terjadi kecelakaan, mungkin apa yang terjadi, seperti itu. Lagi, Bu, contoh lagi, di daerah Mas Pion, Manyar, itu juga ada yang seperti itu. Jadi memang tempat-tempatnya yang seperti itu. Makanya ndak boleh kita kenapa niku ragu? Ojo lewat kono, enggak ada kecelakaan, ndak boleh. Bismillah tawakkaltu Allah, yakin insyaallah salah. Menek jenengan ragu-ragu terjadi. Makanya feeling tadi, Bu, keyakinan itu kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Makanya hal-hal yang seperti itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan selamat. Allahumma. Masih ada yang ditanyakan, Bu? Sik sore kok puting jam 8. Napa malih niki malam jemuah? Nek tiyang Malang ngertos, Bu, malam jemuah nggih. Malam jemuah iku malam Jumat. Nek wong Gresik malam Jumat. Kalau turu sore-sore. Tanya lagi boleh, Pak. Nggih monggo. Nggih. Tanda-tanda orang dicintai jin itu apa, Pak Ustaz? Oh, iki alam gaib itu. Nggih. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Boleh jadi kita ini harus percaya adanya perkara yang gaib. Nggih. Yu'minuna bil ghaibi. Perkara yang gaib, adanya surga, ada neraka, ada pahala, ada dosa. Tapi enggak nampak itu. Termasuk adanya makhluk Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Nah, ternyata ada orang dicintai jin. Oh, ini orang dicintai jin aneh, Bu, perbuatannya. Biasanya orang dicintai jin itu, maaf yang ngapunten, biasanya orangnya juga punya indera keenam. Bisa melihat yang negatif. Saling pandang kayak pacaran loh, Bu. Pandang-pandang.
Suwi-suwi jine ngoten. Maaf, saya pernah diceritain. Ada suaminya ini kerja. Suaminya kerja shift malam. Ya. Ternyata pulang dengan pakaian yang sama. Pulang ngapunten lho, Bu, ngapunten. Ternyata hubungan intim. Setelah hubungan intim, balik lagi kerja lagi. Paginya tanya, "Mas, sampean mambengi mulai?" "Enggak, aku gak mulai kok." "Hah? Sampean gak mulai?" Akhirnya dia nyimpen rahasia sendiri. Loh, berarti mambengi sopo? Sing turu ambek aku. "Sampean Mas mulai, Mas. Pakaian satpam ngono, pakaian ngono kok, pakaian ibu pegangan." Berarti itu termasuk orang yang dicintai oleh jin. Mungkin nggak? Mungkin. Itu terjadi. Tapi ada juga loh Pak. Nggih. Pak Ustaz. Saya punya rumah di Pamangan itu ya Pak. Itu banyak setan nih. Terus ada saya tuh panggil mau bersihkan gitu loh. Biar nggak bodai terus. Anak saya mandi di ketokno itu anak wah arek raine roto kabeh arek iki gini Pak. Ya tapi kebetulan aku nggak takut. Karena terus dibisiki gini. Aja ngomong dong, kok iyane wedi. Ojo cerita nggih. Nah, sudah saya panggilkan Yai, biasa bersihkan gitu. Terus walau alam, Yai itu bilang gini, rumahnya sama kebetulan sama sebuah. Bu, aku lek gak dia mak macam tidak lucu gitu Pak. Apa Yai kalau ngeten, ama sama ini Bu bawa rezeki, masuk Bu mungkin dipejake bawa rezeki Bu. Bener, akeh gendruwone Pak. Tapi kayaknya dia tuh ya alhamdulillah ya Pak, enggak kan saya ya. Di antara gangnya di jalan sana itu perumahan Petra itu dari dulu saya tuh selalu di atasnya tetangga yang di sana. Padahal bayarannya sama, nggak tahu kok moro-moro uang itu akeh gitu loh Pak. Maksudnya itu kayak mantap. Sudah Bu, saya tanya, lah rezekine akeh lho kok dari mana tiba-tiba? Lah. Makanya duitku hilang jare. Nggih. Iya, iya. Biasanya ngeten iki, andekan Bu ya, jenengan ada undian ngono olehan. Loh, saya punya adik ipar itu. Dapat Vespa itu loh 2, Bu. Ndak ya wis ikut Shopee, ikut apa. Ndak tanpa ada undian tiba-tiba oleh Vespa. 2 malahan Vespanya. Sekarang di rumahnya keleleran Vespanya 2. Terus dapat motor bison. Kan memang apa? Memang dia itu yang laki-laki itu memang bisa melihat, punya. Jadi ada apa-apa bisa melihat. Tapi dia tidak minta seperti itu. Memang ya itu tadi. Jadi rumahnya memang rumah yang ya, jadi di rumahnya itu memang ada makhluk halus ya, atau jin yang seperti itu tapi tidak mengganggu, hanya saja kadang-kadang nampak untuk anak-anak itu. Memang anak kecil Bu, ya. Anak kecil itu yang tidak memiliki dosa itu bisa melihat hal yang negatif. Makanya tiba-tiba anaknya jenengan ya, sampai dengan jak melaku-melaku terus ketok tanduran gede nangis, ngasakno terus nangis, itu memang digoda ambek makhluk yang itu. Pak Ustaz mandi, ya saya nggak takut, itu biasa. Kayak ada orang gitu loh, wis saya. Kayak kebyur ngoten nggih. Ada suaranya mandi. Kebyur, tak buka, kamar mandi itu nggak basah. Tapi terdengar suara. Itu nggak sholat, tahajud di perahu Pak ini. Iya. Saya Yang mana tadi kok gini-gini? Nah yang dicangnya sini. Sampe yo ngono, ono mana? Makanya jin itu ada yang taat, jin itu ada yang tidak taat. Saya sendiri bingung loh Ibu. Ayo. Itu berarti ngapunten Bu. Jin yang ada di tempat panjenengan itu jin yang taat ahli ibadah. Nggih, betul. Solusinya gimana ya kalau dicintai jin itu? Iya, ya. Iya. Enggak jujur aja Pak Ustaz, Iya. cerita sedikit nggih. Nggih. Bal. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya, putra-putra kita semuanya diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kita semuanya yang sekolah, yang kuliah, yang mondok atau sudah bekerja dan berumah tangga mudah menjadi anak yang soleh solihah, soleh solihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin.
Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Ibu Rini dan keluarganya senantiasa diberikan oleh Allah perlindungan, keselamatan, keberkahan, termasuk keluarga kita semuanya diberikan keselamatan dari segala macam gangguan, baik itu berupa makhluk-makhluk yang lainnya, jin ataupun setan ataupun apa yang lainnya, mudah-mudahan terhindar dan dijauhkan dari itu semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا اجمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما وفديحتهما إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Amin. Monggo sareng-sareng kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Makaten mugi-mugi kajian malam ini dibarengi Allah hidayah jadi ilmu yang manfaat tanpa rokah. Kurang lebihnya mohon maaf akhiran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.